Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengantar Public Relation ujian akhir semester. Soal yang pertama adalah sebutkan dua definisi pengertian Public Relation beserta sumbernya dan identifikasi ciri-ciri Public Relation yang terdapat di dalam definisi yang disebutkan. Menurut Center dan Brown, definisi public relation adalah sebuah bagian dari fungsi manajemen. Ciri-cirinya, public relation melibatkan manajemen problem atau manajemen isu. Public relation membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapat informasi terkini tentang opini publik. Public relation mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Sedangkan menurut Crystal Leasing, public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai masukan yang menguntungkan kedua pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan yang baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Soal kedua adalah apa yang dimaksud dengan publik atau khalayak dalam public relation dan bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan. Public relation menyatakan khalayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik atau khalayak harus dikenali dan harus ditetapkan karena 1. Untuk mengidentifikasi khalayak sebagai sasaran program. 2. Untuk menciptakan skala prioritas sehubungan keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. 3. Untuk memilih media dan teknik komunikasi yang sesuai. Soal ketiga adalah jelaskan apa yang Anda pahami mengenai fungsi public relation. Fungsi public relation adalah faktor penting dalam manajemen, sehingga bisa menempuh tujuan tertentu sesuai dengan keinginan publik, namun merupakan organisasi atau perusahaan tertentu. Sangat penting bagaimana organisasi mempunyai warna, kultur, citra, suasana, apa yang kondusif dan menghibur, dan bagaimana performa dalam produktivitas yang optimal bisa dicapai. Tujuannya ialah untuk mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat. Upaya untuk membangun relasi yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dan publiknya, dan untuk mewujudkan opini publik sebagai efek yang sangat bermanfaat ialah kontribusi pada organisasi atau bisnis yang berpengaruh, kegiatan yang bertujuan untuk etikat baik, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat. Soal nomor 4 adalah sebut dan jelaskan dua perspektif keberadaan PR dalam perusahaan menurut pendapat Anda. PR ditujukan untuk mendorong atau memajukan usaha-usaha bidang ekonomi. Falsafah ini dipakai oleh badan usaha ekonomi yang mencari keuntungan. Adalah peran public relation dalam memajukan sebuah perusahaan untuk sebagai media promosi sehingga menarik minat khalayak ramai agar dapat membeli barang atau jasa, sehingga dapat menambah keuntungan ekonomi dalam perusahaan tersebut. Public relation dengan menggunakan pengetahuan yang luas dan bijaksana dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan. Adalah tujuan dari public relation dalam sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat untuk memenuhi target marketing. Soal nomor 5 adalah jelaskan mengenai pentingnya posisi public relation dalam opini publik. Fungsi utama public relation sebagai opini publik ini merupakan peran penting dalam kegiatan PR menurut sasarannya masing-masing. Karena pada dasarnya fungsi PR adalah menciptakan opini dan pemahaman yang baik di masyarakat tentang sebuah organisasi, perusahaan, atau masyarakat. Maka sangat penting opini publik untuk membangun fungsi dan untuk memperbaiki sebuah perusahaan, organisasi, atau masyarakat tersebut lewat opini publik. Salah satu fungsi opini publik dalam masyarakat adalah opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan. Sebab tanpa dukungan opini publik, undang-undang atau peraturan itu tidak akan berjalan. 2. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat.
3. Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Soal nomor 6 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai 4 proses public relation. 1 adalah research. Perlu pemantauan dan membaca tentang pengertian opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Seorang praktisi PR harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat, sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian sehingga dapat memperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. 2. Planning. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalahnya nanti. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. 3. Action dan communication. Komunikasi sering digunakan dan dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi, selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional. 4 adalah evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tahap ini ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi masalah baru lagi. Soal nomor 7 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media. Amatlah penting sebagai seorang public relation, sebab media adalah sarana publikasi, di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media ini juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Pasalnya, jika media menggiring publik ke arah negatif, maka hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Soal nomor 8 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai internal public relation. Internal public relation adalah bagian PR perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Publik tersebut adalah publik karyawan, pemegang saham, serta publik dari berbagai departemen, biro atau unit kecil dalam perusahaan atau instansi. Menjelaskan perubahan kebijakan, direksi, dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan. Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, serta direksi. Jaringan komunikasi sangat penting dalam perusahaan. Adanya komunikasi yang harmonis dan interaktif di antara berbagai pihak akan mempermudah pencapaian tujuan dan kesuksesan perusahaan. Membantu proses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk meminimalisir dampak buruk akibat restrukturisasi. Membantu meningkatkan rasa kepemilikan perusahaan dalam diri karyawan, membantu terciptanya budaya perusahaan sesuai visinya. Artinya, internal public relation berfungsi membantu untuk pembentukan atau pencapaian budaya perusahaan sesuai visi yang diinginkan agar tercapai. Soal nomor 9 adalah jelaskan perbedaan PR dengan marketing. PR dari The British Institute of Public Relations yang mendefinisikan PR sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Sedangkan pemasaran adalah tindakan atau bisnis dalam mempromosikan dan menjual produk atau termasuk riset pasar
dan perikanan layanan. Target permisannya adalah strategi PR dan pemasaran menargetkan audiens yang tentunya beda. Marketing mencoba untuk mencapai pendapatan langsung. Tim pemasaran menjangkau konsumen dan membuat mereka berpikir, percaya, atau melakukan tindakan yang berfokus pada penjualan. Soal nomor 10 adalah, apa yang dimaksud dengan PR digital? Jelaskan menurut pendapat Anda. PR digital menggunakan media digital, yaitu media yang memanfaatkan jaringan internet guna mengeksekusi strateginya. Pada PR digital, seorang PR akan menggunakan beberapa media untuk melakukan tugasnya, seperti sejumlah media sosial dan website. Tak hanya itu, dengan PR digital, suatu organisasi juga dapat bekerja dengan pihak ketiga untuk menyebarkan brand awareness kepada masyarakat, seperti menggunakan influencer, blogger, dan youtuber. Mereka mengkomunikasikan pesan dari sebuah brand menggunakan bahasa yang mereka rangkai sendiri sehingga membangun kesan yang lebih intim dan personal dengan pengikut mereka di media sosial. Sekian presentasi dari ulangan akhir semester Public Relations saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.